Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Halo, welcome back. Kembali lagi dengan channel aku, Adel. Seperti biasa teman-teman, selalu doa yang terbaik buat kalian semua. Oke teman-teman, makasih subscribe-nya. Yuk, jangan segan-segan, jangan pelit-pelit jempolnya. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah, gitu, diberi kesehatan dan sukses selalu Anda akan dapatkan. Oke teman-teman, lanjut ke cerita ya. Kali ini aku akan membawakan kisah dari seorang yang bernama Indri. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ngomong lagi sama kalian nih. Sebenarnya kalian merasakan gak sih apa yang kalau setiap lihat cerita aku ini, kalau kalian pakai headset gitu terus tengah malam, kalian bisa merasakan gak sih sensasinya sama seperti aku sedang membawakan kisah ini gitu guys ya. Sangat terbawa sebenarnya. Aku sebenarnya agak takut gitu ya guys, karena tapi memang udah walaupun takut gitu ya, udah tugas aku gitu membawakan kisah-kisah cerita yang epic gitu ya guys ya. Oke, fokus cerita guys. Kak Indri ini adalah seorang kasir di salah satu mall gitu, mall terbesar gitu ya. Dia bekerja di daerah Jakarta gitu ya guys ya. Kebetulan dia itu kadang dijadwalkan sampai malam gitu kan ya. Nah terus tiba-tiba gitu guys, dia nggak tahu kenapa pada malam hari itu ya, nggak malam banget gitu, dia kan biasa tutup jam 9 atau jam 10 gitu ya, mall itu gitu ya. Jadi dia sempet kayak mau ke kamar mandi, tapi dia kok terfokus matanya terlihat kepada orang yang samar-samar dia lihat gitu, dan dia bertanya dong, seterang itu ada di sudut gitu guys ya. Kebetulan itu sudutnya arah mau dia jalan ke kamar mandi gitu. Pada saat dia ngelihat itu, temennya itu nggak ada yang lihat. Dia tanya gitu, lu lihat nggak sih yang di pojok itu? Gua nggak lihat apa-apa. Nah tiba-tiba seketika dia menghilang guys ya. Entah kenapa tiba di saat itu juga si Kak Indri ini pengen kamar mandi, otomatis dia jalan dong lewat. Kalau ke kamar mandi itu dia lewat tangga gitu guys ya. Sepertinya kayaknya dia turun dulu ke bawah gitu kamar mandinya. Dan entah kenapa gitu ya, biasanya dia tuh dalam hati gini, kok tumben amat sepi gitu kan ya. Sebenarnya dia tuh ngerasa dari pertama dilihat itu udah nggak enak gitu ya guys, ditambah itu sepi gitu. Dan Kak Indri terus berjalan, namanya kamar mandi guys, jangankan di mall, di PT aja kalian tahu sendiri gitu ya teman-temannya, pasti kalian udah ngerasain, entah itu di kantor ataupun di mana, pasti beda sendiri gitu. Tiba-tiba dia ke kamar mandi, dan dia begitu masuk dia melihat lagi gitu guys sosok yang itu gitu kan. Nah terus dia menunggu dong, dia masuk ke dalam kamar mandi, dia nunggu, dia bergantian. Pas dia masuk, pintu yang pertama itu terkunci, berarti ada orang gitu. Dan yang kedua dia melihat sosok itu masuk, dia pikirkan seorang, entah itu cleaning service atau apa gitu ya. Dia tidak berpikir yang macem-macem. Setelah itu dia lama menunggu sampai dia akhirnya udah kebelet banget, digedor-gedor dong pintu yang pertama. Pintu pertama pas dia buka, terbuka loh gitu kan. Terus dia terbengong-bengong gitu kan, dia kan berdiri di pintu gitu, kapan keluarnya nih orang gitu. Setelah itu dia pikirannya sudahlah gitu, nggak terlalu difikirkan gitu. Nah tiba-tiba pas dia masuk, dia buang air kecil, begitu dia mau buka pintu terkunci dong guys gitu. Dia gedor pintunya, terkunci, dia ketok-ketok dari dalam gitu, terkunci, dia minta tolong gitu ya guys ya, terkunci, nggak ada siapa-siapa gitu guys ya. Tetapi pada saat dia gedor-gedor begitu ya guys ya, tiba-tiba
pintu yang dia hening sebentar, tiba-tiba pintu yang sebelah terbuka gitu guys, terbuka dan dia mendengar tapi tidak ada langkah. Dia ketok-ketok lagi, tolong dong buka, tolong gitu kata dia, kata Kak Indri. Tiba-tiba si yang sebelahnya itu buka pintu tapi tidak ada suara dan pintu itu terbuka, akhirnya bisa gitu loh guys, akhirnya terbuka dan Kak Indri lari cepat kilat gitu. Pada saat di tangga dia melihat lagi gitu guys, dia melihat lagi sosok itu dan dia Kak Indri sampai dia menangis menutupi matanya. Dia saking takutnya guys, dia minta tolong jangan diganggu gitu guys ya. Akhirnya dia menangis, dia di tangga itu menangis menutupi matanya sampai akhirnya dia terus menangis tidak tahu sosok itu udah kemana. Dia nggak tahu, yang dia lihat itu sosok perempuan gitu ya guys ya, perempuan. Akhirnya dia mungkin sudah berapa, dia menangis di situ sampai terus minta tolong. Nah pada saat tangannya dipegang gitu tiba-tiba dia kaget, kok dingin sekali tangannya. Begitu dia buka mata, dia lihat ternyata itu sosok yang itu gitu guys ya, dengan terdiam dan tidak bisa bicara apa-apa. Dia terus menangis gitu guys ya. Akhirnya dia cuman tiba-tiba dia nangis, dia berhenti karena dia shock gitu ya guys ya. Dia ngelamun, akhirnya bengong aja. Entah berapa lama dia terdiam gitu ya, dengan yang melongok begitu ya guys ya. Dia diam sambil dengak gitu kepalanya karena dia kan duduk, makhluk itu ada di depan dia dan di atasnya gitu ya guys, maksudnya berdiri gitu ya, dalam posisi berdiri. Akhirnya dia bengong pada entah berapa lama gitu Kak Indri katanya. Tiba-tiba dia ditabok sama temennya gitu guys. Hendri, ngapain lu di sini gitu, lu kenapa? Terus dipegang, akhirnya si Indri tumbang gitu guys ya. Kak Indri langsung jatuh terus digotong-gotong dan sampailah di ruang kesehatan dan dia terbangun dan dia ceritakan kejadian itu sama sama teman-temannya juga, atasannya gitu ya guys. Akhirnya dia bilang, Pak, saya minta izin pulang malam ini gitu karena saya shock banget gitu. Dia diminta diizin pulang cepat. Dengan kejadian itu guys, dia diizinin pulang cepat. Sampailah di rumah terpikirkan terus sampai dia besok akhirnya dia minta cuti gitu guys ya, minta cuti Kak Indri untuk berapa hari untuk menenangkan hatinya. Oke, itu aja guys cerita dari Kak Indri. Thank you banget ya Kak Indri, terima kasih atas kisahnya yang udah sampein ke aku gitu. Semoga Kak Indri dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian coba ya, aku mau tanya ya, kalian sebenarnya kalian tuh takut apa enggak sih? Aku takut banget loh guys gitu, sumpah takut gitu ya. Ini sedikit selintingan cerita aja dari Kak Indri gitu ya guys ya. Pesan aku buat kalian, udah sering jangan pernah sendiri. Ya sih, nggak perlu sendiri gitu, nggak perlu berdua juga gitu kan ya. Sesuatu itu kan nggak harus ada gitu. Terkadang memang aku tuh sangat takut banget gitu ya guys. Kalian mungkin nggak setakut aku gitu ya, tapi aku masih bisa menetralisir rasa ketakutan aku. Oke guys, thank you for watching ya. Pesan aku lagi, hati-hati di kamar mandi, apalagi mall, PT ataupun kantor. Sebelum masuk bacalah doa buat ke kamar mandi. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.